warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Aisyah dari Mansatu Kota Bogor, dan hari ini kita akan membahas tentang Payroll Protection dan Manajemen Cash Flow untuk pedagang kantin di era sekarang. Dan kita harus tahu sendiri kenapa saya mengambil tema tersebut, karena manajemen cash flow sangat dibutuhkan untuk manage keuangan, karena kita memiliki insight yang menarik, yaitu setiap tahunnya pedagang kantin itu kehilangan 17% dari penghasilan utamanya dikarenakan libur sekolah. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu semua, bagaimana kabarnya? Baik? Kemarin kita sudah melewati libur akhir semester, sekitar 2-3 minggu sekolah diliburkan, dan Bapak dan Ibu juga berhenti untuk berjualan di sekolah. Kira-kira Bapak dan Ibu itu bagaimana selama liburan tadi? Gimana cara menghasilkan uang atau memanajemen uang yang tidak ada? Bagaimana dengan Bapak? Kalau dari saya kayak kemarin itu saya lumayan susah banget sih Kak, libur semester panjang banget. Hasil saya sama keluarga nggak ada penghasilan lagi selain jualan di sekolah kan. Ya jadi saya sama keluarga kepepet banget. Akhirnya mau nggak mau kami jadi pinjaman online sih Kak. Baik, tadi yang kita sudah dengarkan dari Bapak Mandala, memang ketika berjualan kantin itu hanya menjadi penghasilan utama ketika memang sekolah libur dan sebagainya. Mungkin beberapa dari Ibu dan Bapak juga sama, tidak dapat berjualan atau tidak dapat menghasilkan penghasilan lagi. Dan kita lihat insight menariknya di sini bahwa setiap pedagang kantin di setiap musim atau setiap tahunnya itu per tahunnya kehilangan 17% lebih penghasilannya. Namun pengeluarannya tetap 100%. Mengapa seperti itu? Karena banyak sekali potongan-potongan seperti libur semester, libur lebaran, maupun ketika lagi sakit tidak bisa berjualan, ataupun hal-hal lain lagi. Jadi kita akan membahas bagaimana Bapak dan Ibu memproteksi hal-hal tersebut, masalah-masalah ini diproteksi menjadi payroll protection untuk dapat tetap menghasilkan keuangan, ataupun jika tidak menghasilkan penghasilan tapi tetap aman ketika sedang tidak bekerja. Baik Bapak dan Ibu, salah satu ancaman yang mengancam penghasilan Bapak dan Ibu itu yang pertama resiko itu adalah libur sekolah. Itu biasanya per tahun itu 8-9 minggu dan kehilangan lebih dari 17% penghasilan. Lalu yang kedua itu adalah resiko sakit mendadak. Itu tuh kadang-kadang menjadikan Bapak Ibu itu mendapatkan double hit. Kenapa bisa seperti itu? Karena biaya pengobatan dan penghasilannya pun hilang. Misalnya Bapak dan Ibu sakit selama 1 minggu, pengobatan jika tidak dikasih BPJS, maka pengobatan mandiri bisa habis 2-3 juta tanpa penghasilan karena Bapak dan Ibu adalah di sini Bapak dan Ibu pernah apa nggak sih ketika lagi sakit gitu dan akhirnya tidak bisa berjualan? Bagaimana Ibu Manda? Saya sakit sampai sekitar 2 minggu lah. Itu saya sakit tipes karena kecapean. Lalu di situ tuh saya mengeluarkan biaya kurang lebihnya itu 3 juta sampai 4 juta lah, karena tidak ada asuransi BPJS dan dari sekolah juga tidak memberikan. Jadi karena saya tidak mendapatkan penghasilan juga, jadi saya agak Jadi beberapa ancaman ini memang nyata dan sering terjadi, pasti pernah terjadi dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan sayangnya kebanyakan pedagang itu belum siap menangani masalah-masalah tersebut. Tapi Bapak dan Ibu tenang aja, saya akan memaparkan solusinya. Dari masalah-masalah tersebut saya akan menjelaskan melalui 3 zona tahapan untuk menangani semua masalah-masalah Bapak dan Ibu. Jadi solusi yang akan saya sampaikan ini adalah 3 tahapan, 3 zona tahapan untuk merancang money management Bapak dan Ibu sekalian. Zona yang pertama itu adalah zona proteksi ringan untuk 0-6 bulan ketika lagi libur sekolah ataupun sedang libur lebaran ataupun Bapak dan Ibu sedang sakit. Lalu proteksi kedua itu untuk menstabilkan ekonomi Bapak dan Ibu. Setelahnya untuk jangka panjang kita membahas tentang bagaimana Bapak dan Ibu menyiapkan masa tua, menyiapkan uang-uang untuk nanti tua hidup dan menikmati masa tua dengan tenang. Itu adalah proteksi jangka pendek atau menengah, kira-kira untuk 6-1 tahun. Dan kita bahas itu solusi pertama itu adalah dana libur sekolah.
Kira-kira Bapak dan Ibu itu penghasilan per bulannya itu berapa ya Bapak? Ya mungkin kira-kira 1,5 juta sampai 2 jutaan Per bulan. per bulan. Kita hitung pengeluaran Bapak tadi sekitar 1-2 juta. Mungkin per bulannya, per 2 bulan itu bisa mencapai, ini bersih ya, bukan omset, mungkin bisa mencapai 4-5 juta. Jika kita menabung 300-500 ribu per bulan bersih selama 10 bulan aktif kita Bapak dan Ibu berjualan, ketika di 2 bulan itu Bapak dan Ibu sedang libur, Bapak dan Ibu memiliki uang saving dan akhirnya Bapak dan Ibu tidak perlu untuk pinjol. Solusi yang keduanya adalah BPJS Ketenagakerjaan atau JKK. Nah, iurannya itu Bapak Ibu tahu harganya cuma 25.000, seharga kopi kenangan aja per bulannya. Namun manfaatnya itu sangat besar. Biaya pengobatan Bapak dan Ibu itu ditanggung sepenuhnya oleh BPJS, dan santunan juga sekitar 300.000 ketika Bapak dan Ibu tidak bisa bekerja per bulannya. Dan juga santunan kematian untuk Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah memiliki asuransi, mungkin asuransi swasta ataupun asuransi dari BPJS, Ketenagakerjaan dan sebagainya. Bagian Bapak yang di tengah? Oh belum. Kalau Bapak? Bapak? Ibu-ibu di belakang? Belum. Oh belum. Padahal asuransi ini sangat diperlukan untuk proteksi jangka menengah. Mengapa seperti itu? Karena solusi yang pertama untuk usaha mikro seperti Bapak dan Ibu yang hanya bisa berjualan di kantin saja, usaha mikro kesehatan itu seperti BPJS preminya itu hanya 50.000. Dan ketika Bapak dan Ibu memiliki surat keterangan tidak mampu, bahkan Bapak dan Ibu tidak perlu membayar apapun premi. Dan ketika Bapak dan Ibu sakit, misalnya menginap di RS selama 1 minggu, biaya full ditanggung BPJS dan mendapatkan omset ganti 700.000. Karena 1 hari itu 100.000 selama 7 hari Bapak dan Ibu sakit. Solusi yang kedua itu diversifikasi penghasilan. Ini adalah manajemen cash flow yang Bapak dan Ibu harus miliki. Karena ketika lagi libur, misalnya liburnya panjang sekali, Bapak dan Ibu tuh memiliki manajemen lain seperti mungkin berjualan di depan rumah, atau menyewa kios saat libur, bisa berjualan frozen food atau berjualan hal lain, atau titip jajanan Bapak dan Ibu ke warung untuk menggantikan penghasilan yang tidak. Sih ya Bapak, saya yang masih pinjam dulu, udah lumayan ya, dari bulan kemarin baru setelah udah lunas. Saya mungkin bisa ngambil beberapa dari kita uang biasin, saya bisa sebenarnya ya begitulah. Baik. Memang benar kita akan melunasi dulu. Jadi ketika kita mulai langkah-langkah ini tuh uang kita sudah bersih. Nah, langkah pertama yang mungkin Bapak dan Ibu bisa lakukan itu adalah mencatat penghasilan Bapak dan Ibu dulu. Bapak dan Ibu harus tahu penghasilan Bapak dan Ibu berapa dan pengeluaran per bulannya itu juga berapa. Dan silakan dihitung berapa yang bisa disisihkan. Lalu langkah keduanya 2-3 minggu ke depan, Bapak dan Ibu itu bisa. Jadi untuk berjualan, untuk Bapak dan Ibu pribadi bisa. Lalu langkah yang ketiga, di minggu keempat Bapak dan Ibu bisa daftar asuransi maupun BPJS Ketenagakerjaan. Datang ke kantor BPJS langsung, bawa data-data dan Bapak tinggal bawa KTP dan juga apa saja. Dan juga mungkin bisa memilih program seperti JKK, JHT dan juga DP. Dan mulai membayar iurannya yang sangat kecil untuk tanggungan Bapak dan Ibu sendiri. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin menjelaskan keluh kesahnya ketika tidak ada penghasilan sama sekali. Mungkin Bapak? Saya sih ingin meneruskan tabungan saya yang setelah mungkin dirasa cukup, saya ingin mendaftar juga ke yang sarankan tadi. Kalau dari Bapak sendiri? Seberapa banyak kita menghasilkan uang, tapi seberapa baik kita melindungi apa yang sudah kita hasilkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum